Ya, saya bilang isunya tuh sebetulnya yang ditakutin itu adalah nggak bisa nanjak ya. Nah, oke, karena nyinggung Yamaha ya. Seandainya nih Yamaha sudah rilis, akan tetap ke Alfa. Baru sehari aja udah banyak nempel-nempel ya. Dan Jadi susah. nggak bisa Nggak bisa disapu. nggak tahu nih apaan. Padahal saya nggak Berarti parkir di tempat sama mungkin baterai ya. Nah itu baterai yang saya kurang. Pengakuan jujur pembeli motor listrik Alfa One. Pembeli pertama ya Om ya? Katanya sih gitu. 001. Om Dono Andomo. Ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol tentang motor listrik ini. Nih Om. Kemarin di IG-nya Alfa One ada postingan. Ini dia pembeli 001 gitu. Yang pertama. Itu Om Dono. Ya mereka memilih saya sebagai yang pertama. Oh, kan gitu. Mungkin banyak yang beli sebelumnya kan, mungkin dari internal juga bisa ya kan. Oh iya. Mungkin ada diskon dari grup atau apa. Tapi at ya, least konsumen pertama. kalau dari Gias iya, mungkin tanggal Dari 14 Gias. atau tanggal 15 gitu. Saya ambilnya Oke, booking berarti Agustus. sekitar tanggal 14 atau 15 gitu ya. Di Gias. Saya biasanya kalau ada acara motor itu pameran itu yang hari pertama sih datangnya. Nah, hari pertama itu Biasanya nggak bawa duit. Oh gitu. Kan biasa kan hari pertama terus mikir-mikir dulu malamnya baru Iya. berikutnya baru bawa duit. Tapi ya kalau DP aja bisa sih. Oke. Nah, ini ambilnya di Gias. Ini harga motornya berapa? Harganya 35 juta kurang sedikit. 35 juta kurang sedikit. Dengan promo dapat box shot sama bracketnya ya. Nih, box shot sama bracketnya. Nanti kita review motornya ya. Nah. Oke. Kenapa tertarik sama motor listrik? Itu dulu pertanyaannya sebelum kesini. Sebetulnya gampang kalau situasinya waktu itu di Agustus ya. Oke. Yang pertama motor saya yang daily ride ya itu Aerox. Itu mulai di tahun ke-6 itu udah mulai bolak-balik ke bengkel ya. Oke. Ya, yang terakhir itu setelah ganti blok mesin sih nggak mahal. Oke. Itu tadi apa? Kiprok apa namanya tadi? Spool yang itu yang bermasalah. Jadi bolak-balik 1,5 bulan sekali masuk ke bengkel, bocor sini, bocor sana gitu ya. Gitu. Jadi ya langsung tuh kepikiran ke Gesit gitu ya, ke motor-motor lain ya yang pada saat itu available kan ya Gesit ya paling nggak ya. Pada saat itu yang paling proper Gesit. Yang paling mendekati dan mungkin dealernya gampang karena saya kan nggak suka ngoprek ya, semuanya kan standar. Terus ada isu mau ada Gesit 2, saya pikir udah ada tuh di pameran di PEV atau di Gias waktu itu, ternyata nggak ada gitu ya. Akhirnya tiba-tiba di hallnya yang besar, main hallnya Gias, ada Toyota atau apa waktu itu ya, tiba-tiba ada motor Alfa One ya. Totally hari pertama itu ya saya baru tahu ada motor ini gitu. Oke, dan itu motornya belum ada loh. Iya kan, belum dijual kan? Belum dijual. Oke, tertarik motor listrik karena motor motor engine itu mulai banyak trouble gitu ya. Betul. Nah, berarti belum ke sini, nggak harus Alfa tadinya. Udah test ride Gesit. Udah test ride Gesit, cari-cari dealer yang deket yang bisa pinginnya yang bisa betulin juga misalnya kan gitu. Yang ada service centernya. Ya. Cuman sepertinya Wika kayaknya nggak serius ya. Terus terang aja, saya kan customer ya. Boleh dong. Boleh. Wika tuh kayaknya nggak serius. Udah motor yang udah 3 tahun tuh belum ada yang proper gitu, dealer yang proper di daerah sini gitu. Service centernya belum ada yang proper. Gitu. Motornya juga upgrade-nya ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Nah yang kedua itu adalah pemicunya adalah ramainya panjangnya antrian Pertalite. Ya motor saya karena harian saya nggak terlalu peduli sama performance, cuma dipakai buat macet ya sih ya Pertalite aja. Antriannya panjang tuh, ya kan? Antriannya panjang. Pertalite pada Agustus September itu panjang sekali antriannya sampai. Antri sembako ya? Ya betul. Nah kemudian oke lah saya mau pakai Pertamax ya. Oke. Nah pada saat itu makin bikin kesel lagi. Pertamax ngantrinya juga di jalur sepeda motor. Oh, gitu. Disatuin dengan Pertalite. Disatuin nggak boleh gitu, disuruh ke mobil itu. Mobil nggak boleh disuruh belok gitu. Itu yang bikin saya murka. Akhirnya ya
sampai sekarang Aerox saya ya mungkin pakai Shell ya, Super ya gitu. Karena swasta. Tapi sekarang Pertamina udah mulai sepi sih, bahan bakarnya udah mulai, antriannya udah mulai soft ya. Jadi dua hal itu ya. Yang satu motornya rusak, yang satu antrian bahan bakarnya gitu yang bikin ini. Kan saya ngisi cuma 3 liter gitu. Kalau mobil ngantri panjang, oke lah gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih. Kenapa Alpha One? Saat itu nggak ada pilihan ya. Setelah gesit, berikutnya adalah di Gias hanya ada Alpha One. Gitu. Yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya kalau nggak salah ada apa? Yang punya Xiaomi itu. Nah, karena saya tuh orangnya sukanya, saya juga kemarin ditanya, suka nggak fitur motor listrik yang macam-macam di app segala macam? Saya nggak pakai. Yang penting saya bisa duduk berjam-jam, mungkin di tengah kemacetan 2 jam dengan nyaman, which is posisi ridingnya lebih enak, ya kan? Suspensinya enak, size-nya juga cukup besar gitu. Jadi nggak kayak beruang naik sepeda sirkus gitu ya. Saya liatin kalau diboncengin sama Gojek yang pakai motor listrik itu, aduh suspensinya tuh karena dia kecil sekali bannya dan aduh sayanya udah sakit pinggang gitu. Ya jadi kita nyarinya comfort bukan feature. Ya. Nah, pada saat memutuskan Alpha One, test ride juga? Enggak. Di Gias? Enggak. Berarti nekat dong? Enggak. Belum tahu suspensinya seperti apa kan belum tahu. Kalau anak sepeda, sorry to say, uang segitu itu ya udah terima aja. Oh gitu. Oke. Berarti kamu belum main sepeda. Lebih aneh lagi decision makingnya. Jadi memang bukan pingin juga yang pertama, nggak ada peduli yang pertama, tapi saya lihat waktu itu indikanya sih luar biasa sih supportnya. Ada faktor pemain besar di situ. Iya. Maksudnya ada trust di situ. Ada trust. Jadi banyak saya lihat event gesit aja dealernya nggak proper segala macam ya. Ini saya juga baru tahu ya, sebulan setelah saya PO dealernya di SCBD ya. SCBD. Ya, saya orang pedalaman SCBD gitu ya. Jalan pagi tadi juga lewat SCBD. Jadi serius gitu ya. Serius ya. Saya lihat sih mungkin indika kesananya kan udah dia bilang dia roda 4 sih ya. Lihat keseriusannya. Oh, satu lagi gimana? Isunya. Motor ini sebetulnya bukan motor baru kan? Di luar negeri udah ada ya? Iya, Super Soko, whatever namanya gitu ya. Even yang startup Indonesia lain juga udah ngeluarin saudara-saudaranya dia. Cuman memang model yang ini dikip sama grupnya Alpha ya, gitu. Di Filipina malah semua model ada kecuali yang ini gitu. Nah, hubnya sama, dinamonya sama, baterainya sama, gitu. Nggak tahu controllernya ya. Itu sih yang mau saya tambahin bahwa risikonya tuh nggak seberat kalau saya beli motor yang nggak dijual di luar negeri lain gitu loh. Betul kan? Ya benar. Maksudnya kita kan juga. Berarti ini secara global sudah sukses. Sukses nggak tahu. Tapi ada. Gitu. Saya pernah nemu juga forumnya gitu sebagai anak kasus selama ya. Itu udah cukup is good enough gitu loh. Kalau nggak ada orang yang protes gitu, udah dibaca berapa jam, fine aja gitu, ya udah gitu. Itu sih. Itu pertimbangan satu lagi. Iya. Karena Alpha One ini ternyata global. Ya. Ini sebetulnya cuma starter aja dari grupnya Alpha untuk masuk ke Indonesia sebelum ada Yamaha. E01 ya kan. Sangat dak-dikduk kan itu. Nah, karena nyinggung Yamaha ya. Seandainya nih Yamaha sudah rilis, akan tetap ke Alpha. Yang pertama, kebutuhan komuter itu sebetulnya tadi balik lagi ke anxiety di distance-nya itu ya, jaraknya itu ya. Kalau Yamaha itu kan informasinya dia udah DC quick charge ya. Itu kan solve a lot of problems. Bisa kita charge di SPKLU. Ini kan nggak bisa di SPKLU. Udah butuh 4 jam, konektornya nggak cocok. Ada di SPLU yang banyak mati PLN sekarang di even kantor PLN kan cuma deket sini, mati semua gitu. Gitu. Jadi nggak disupport untuk roda 2 yang AC. Jadi next-nya kalau Yamaha benar-benar DC dan quick charge, which is quick charge tuh ya setengah jam gitu ya. Iya. Cakep lah ya, kayak ngecharge nambah jarak lagi lah. Kayak ngecharge handphone ya, gitu. Nah mungkin salah satu lagi nih kalau ada yang mau
launching produk motor itu adalah perbandingan antara lamanya dia beroperasi sama lamanya dia ngecharge. Oke. Misalnya ini kan 70 kilo ya. 70 kilo cuman kira-kira berapa dipakai? 1,5 jam? 1,5 jam, ngecasnya 4 jam. Nah, itu satu rasio kan? Oke, iya. Yang saya mau mungkin ngecas jalan 4 jam, ngecas 1,5 jam, kebalik gitu. Betul nggak? Itu yang gue butuhin. Atau minimal sama lah. Yang nggak tahu, tergantung harganya. Gitu. Solusinya gimana? Jadi kalau misalnya saya bisa pakai 4 jam, ngecas 1,5 jam kan kita bisa pakai ke Bandung. Oh iya benar. Sambil leyeh-leyeh di warung, kita ngecas terus kita bayar charge-nya, kita bawa meteran listriknya juga untuk buktiin kita narik data listrik berapa, terus kita bayar bareng-bareng sama makanan kita, solve a lot of problem gitu loh. Jadi makanya saya harap sih next motorcycle saya untuk elektrik adalah udah DC dan quick charge. Ya, dan dengan rasio yang benar. Berarti seandainya Yamaha launching duluan, belum tentu ambil Alfa. Kalau Yamaha harganya lagi ya. Ini kan buat commute gitu ya. Okay. Dan cara berpikirnya kan harus berbeda. Ini kan overnight charge sebetulnya. Iya. Nanti ada charger yang 6 jam kalau rumahnya lebih kecil wattnya, ada charger lebih kecil atau yang charger modifan sendiri segala macam ya kan. Sebetulnya bisa kan? Misalnya dia punya waktu istirahat misalnya 10 jam di kantor misalnya 8 jam gitu. Ya udah dibikin charger yang memang 8 jam gitu, yang nariknya nggak banyak. Gitu. Tapi kalau yang benar-benar kita butuhin sebetulnya intinya adalah kebebasan berkendara kan. Gue nggak mau tahu, gue mau naik motor, gue end up di mana. Biasalah kalau kita zaman muda-muda kita mau kemana bebas gitu loh. Gitu. Jadi kayak kita pakai motor bensin gitu loh. Kebebasannya itu hanya ada di charger DC. Nextnya akan ke situ ntar. Iya. Nah harganya berapa gitu. Selalu ada kebutuhan antara komuter sama yang hobis ya. Jadi di komunitas juga beda. Kalau komunitas motor yang biasa itu kan touring. Nah kalau komunitas kayak gini, ini kan saya bilang sorry to say bor listrik wireless. Ya kan dinamo kan ya. Kita harus selalu dekat sama power source. Iya. Oke. Berarti kesimpulannya, seandainya ada Yamaha, beli lagi Yamaha. Untuk kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan berbeda, ya. Apalagi bentuknya touring sedikit ya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang disuka dari ini? Oh, yang disuka? Ya, duduknya enak ya. Saya baru nyoba sedikit ya kilometernya. Malah lu mungkin lebih banyak ya. Cuman kemarin dipakai nge-gym sekali. Suspensinya enak ya. Duduknya udah kayak PCX, which is sebetulnya saya benci sama Honda ya. Ya bannya udah Michelin. Tarikan? Gitu ya. Tarikannya malah biasa aja ya. Saya bilang isunya tuh sebetulnya yang ditakutin itu adalah nggak bisa nanjak ya. Sayangnya di sini nggak ada tanjakan ya. Jadi kita nggak bisa, saat ini belum bisa buktiin. Tapi nanjak dari bawah ke sini bisa. Di manualnya kalau nggak salah 14 derajat. Itu manualnya itu diterbitin salah publish kayaknya. Nggak komunikasi formal, tapi muncul di linknya Tokopedia-nya si Alfa, dia nulis 14 derajat spesifikasinya. Iya, nah tapi kan 14 derajat itu nggak tahu itu hold, posisi hold, berhenti ngerem nanjak atau continuous dengan beban berapa kan nggak jelas. Jadi saya nggak ngerti sih, udah Google, saya nggak ngerti gitu. Tapi rasanya kalau smoothness-nya sih dibandingin sama gesit sih lebih mudah ya. Mungkin kalau perempuan masalahnya kurang agak tinggi aja sih. Lebih safety kalau kita ngantri di kemacetan gitu, nggak gitu. Smooth lah ya. Cuman ya itu, saya harap sih dengan kontrolernya mungkin bisa diupdate, kita bisa pilih nantinya ya. Lebih agresif atau mau smooth gitu ya. Ada selektornya gitu. Ya, ada kontrolernya kan bisa di-push sama dia atau kita bawa ke dealer ya. Oke. Terus apa lagi ya? Apa yang disuka? Oh, dapat box. Karena di sini nggak bisa bawa apa-apa, mestinya cuma jas hujan aja. Dapat set nih, set. Ya, dapat set tuh, terima kasih banget tuh. Set ini dapat plat sementara. Oh iya benar. Jarang-jarang loh. Iya, teman-teman yang deliverynya sekarang mungkin nanyain bisa dapat plat juga nggak? Belum tentu. Nunggu ini dapat platnya baru bisa dipakai ke apa di estafet di gilir ya.
Gitu. Oke. Enaknya lagi, udah sih ini motor listrik sih ya, gitu ya, nggak terlalu serius ya. Bentuknya sih ya udah begini bagus ya. Paling bagus ya untuk sementara ini ya. So far paling bagus. Nah kalau nggak sukanya saya nggak suka. Apa? Nggak suka warnanya yang doff ya, karena saya ini baru sehari aja udah banyak nempel-nempel ya. Dan jadi susah. Nggak bisa disapu. Nggak tahu nih apaan, padahal saya nggak parkir di tempat macam-macam ya. Harus dicuci ya. Pertama nggak suka warna doff. Kedua. Terus ini stangnya mungkin harus di-adjust ke terlalu tinggi atau terlalu mendekati saya, jadi agak di-tilt aja sebetulnya, dikendorin atau diganti. Biasalah anak motor kan, stang itu kan personal ya. Maunya kayak apa kan tergantung dia ya. Bisa ganti fatbar ntar. Terus nggak sukanya lagi apa ya? Sementara masih oke sih. Oh ya, tadi mungkin charger ya. Chargernya mungkin nyarinya yang. Gimana charger? Ntar, ya udah kan tadi charger ada ya. Jadi chargernya mungkin saya berharap ada satu lagi sih ya. Jadi katanya hari Senin depan ini Alfa akan mulai jual charger yang mini tadi, yang lebih irit watt untuk di Indonesia Timur, sama mungkin baterai ya. Nah itu baterai yang saya kurang ngerti tentang ini ya, karena baterai ini 18 kilo. 18 kilo hanya untuk 70 km. 70 kilo. Padahal kan sekarang kalau di Cosmic kan slotnya ada 2 ya? Ada 2, kabelnya pun ada 2. Oke. Jadi katanya bisa dua-duanya langsung dipasang aja. Oke. Nah, kalau di compare, saya lihat motor yang sama di Australia. Dia tuh di Australia ada motor ini versi 1 baterai. Bentuknya begini. Oke. Versi 2 baterai. Oh, ada. Oke. Nah, kan masing-masing ada harganya tuh. Oke. Selisih harganya berapa? Nah, selisih harganya 20 juta. Wow. Gitu. Selisih harganya. Di Australia. Di Australia ya, tapi nggak tahu mungkin taxnya tinggi atau Australia memang benar-benar di ujung dunia gitu ya. Nggak, tapi yang versi 1 baterainya apakah 35 juta? Motornya? Iya, motornya. Saya lupa. Nah, itu saya cuman mau tahu perbedaannya aja. Karena kalau harga motornya sendiri mungkin ya harga gara motornya harganya. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau harga baterainya aja kan berarti variabel dari baterai 1 baterai sama 2 baterai itu. Gitu. Biasalah anak accounting suka gulik-gulik gitu. Iya. Kan jadi kemungkinan 15 juta sih baterainya. Kemungkinan 15 juta. Terus mungkin teman-teman yang lebih senior bisa jelasin kenapa perlu baterai aslinya atau pakai bisa third party gitu. Nah, sekarang kesimpulannya gimana motor ini? Worth apa enggak? Kalau harga segini 35, pilihannya ini ya. Gitu. Motor yang lain rasanya ya mungkin kalau di Agustus sama sekali nggak ada pilihan karena waktu itu nggak ada apa-apa ya. Kalau sekarang mungkin orang kepikiran mungkin ntar lagi Honda juga pasti ngeluarin nih bentar lagi nih gitu kan. Yamaha udah ancang-ancang untuk bisa dipinjem satu harian di. Udah tebar pesona lah Yamaha. Bukan tebar pesona, bisa dicoba satu harian di flagship Cempaka Putih kan. Gitu. Tapi ya saya mau coba dulu ini gitu. Kemudian apa ya? Ya itu tadi DC itu sangat menarik ya, karena anxiety-nya itu ya. Tunggu yang DC, yang quick charge. Quick charge ya. Saya nggak tahu, bener nggak sih bahasanya quick charge gitu ya? Quick DC charge. Ya. Kan mesti kalau yang mobil listrik itu kan DC kan chargernya. Iya. Kalau masih AC, kayaknya belum ada ya AC yang quick charge. Mungkin Yamaha itu kayaknya, tapi dia cuman ada di flagshipnya aja, jadi cuman di flagshipnya. Saya belum pernah sih. Coba lo daftar deh ke sana. Oke, ntar kita tantangan ya. Kita coba Yamaha. Halo Yamaha, kita nungguin nih motornya. Daftar ke flagship Yamaha Cempaka Putih ya. Iya. Oke, Om Dono, thank you banget. Oke. Thank you banget sharingnya. Iya. Ini pengakuan jujur pemilik Alfa One. Thank you.